Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi kakak sapa nih. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat dan bersukacita. Nah, pada hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu bersama kakak-kakak yang cantik dan manis di depan ini. Di sini ada Kak Ria, ada Kak Erin, dan ada Kakak Helmi. Nah, adik-adik mari mempersiapkan diri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kakak mau sapa adik-adik lewat pujian. Kakak mau tanya apa kabarnya. Halo, halo, hello, hello. Hola, hola, hai. Mari bernyanyi bersama. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan halo, halo, hello, hello. Hola, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena yang ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus besertamu. Sekali lagi halo, halo, hello, hola, hola. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka karena yang ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah karena Yesus besertamu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Tuhan begitu baik dan mengasihi kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Urapi kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar, berkati dan urapi adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Semua mau bersuka cita untuk Tuhan? Amin. Nah, kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai untuk Tuhan karena kasih Yesus lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di taman. Oke, musik. Katakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi,
kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Oke, adik-adik, pujian ini mengatakan bahwa kasih Tuhan itu, kasih kita kepada sesama kita harus seperti kasih Yesus. Jadi adik-adik tidak boleh marah-marah, harus sayang dengan teman. Nah, saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini pastinya lebih menarik, lebih top, dan lebih luar biasa. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang suka dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Nah, jadi kalau mau dengar cerita firman Tuhan, ambil posisi yang manis, tidak boleh makan, tidak boleh ganggu teman, harus rapi dan harus mempersiapkan diri, oke? Nah, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian yang berkata, "Ini hatiku." Kiranya Tuhan memberkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang diceritakan dapat kami tanam dalam hati kami dan bisa menjadi berkat untuk kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ayo, siapa yang mau dengarkan cerita firman Tuhan? Pasti semua mau ya. Hari ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan tentang 10 orang kusta. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, suatu hari Tuhan Yesus berjalan melewati perbatasan apa tadi?
perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian tiba-tiba datang 10 orang kusta berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi orang kusta ini berdiri jauh dari Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yaitu berapa orang kusta tadi? 10 orang kusta. 10 orang kusta ini ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka sakit kusta. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus kemudian menoleh kepada mereka atau memandang kepada mereka dan berkata, "Pergilah, imanmu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Itu perintah Tuhan Yesus kepada 10 orang kusta tadi. Nah, zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus dan murid-muridnya, para imam yang bisa atau hanya para imam yang bisa menentukan bahwa orang kusta itu sudah sembuh atau belum. Jadi pada zaman dulu itu hanya imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sudah sembuh atau belum. Makanya Tuhan perintahkan kepada 10 orang kusta tadi, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah, 10 orang kusta itu percaya kepada Yesus. Dia percaya sama Tuhan Yesus dan berkata dan akan melakukan perintah Tuhan. Setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, yaitu mereka akan pergi kepada imam-imam untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Lalu 10 orang kusta itu pergi cepat-cepat lari menuju ke bait Allah. Nah, mereka pergi ke bait Allah untuk memperlihatkan tadi perintah Tuhan Yesus itu, untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Mereka berlari secepat mungkin pergi ke bait Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, penyakit kusta mereka di tubuh mereka itu seketika menjadi hilang. Jadi ketika mereka sedang berlari itu, tiba-tiba di tengah perjalanan sakit kusta mereka di kulit mereka yang luka-luka itu hilang. Karena mereka punya iman kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan mereka untuk pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri mereka, mereka belum sembuh, tetapi mereka percaya. Maka itu ketika di tengah perjalanan 10 orang kusta ini sembuh. Dikatakan kulit mereka kembali seperti semula, tidak ada lagi luka-luka. Nah, luar biasa ya Tuhan Yesus. Kulit mereka yang rusak kena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Jadi yang tadinya ada luka-luka, ada berair-berair, bentol-bentol, mereka kembali kulit mereka seperti semula, mulus seperti semula. Itu yang terjadi kepada mereka karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan 9 orang yang telah disembuhkan itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Jadi tadi ada 10 orang kusta. Setelah mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, 9 orang ini pergi begitu saja. Tetapi 1 orang dia kembali kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 orang yang mengingat Tuhan Yesus, yaitu Tuhan yang menyembuhkan dia. Jadi 9 orang ini pergi, tapi dia tidak. 1 orang ini tetap diam, tetap kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian seorang itu yang kembali itu, dia kembali sambil memuji, memuliakan
nama Tuhan dengan suara nyaring. Jadi di perjalanan itu dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Karena apa? Dia bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Karena Tuhan Yesus sudah memulihkan kesehatannya, menyembuhkan dia dari sakit kusta, maka itu dia bersuka cita, girang, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia ingat sama Tuhan Yesus, dia ingat sama Tuhan yang menyembuhkan. Tetapi 9 orang ini mereka lupa kepada Tuhan Yesus. Nah, yang sembuh tadi, yang satu orang kembali itu dia adalah orang Samaria. Dia kembali tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Jadi orang Samaria ini tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap dirinya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya. Jadi Tuhan Yesus tanya sama orang Samaria, di manakah yang 9 orang tadi? Tuhan Yesus tanya seperti itu sama orang Samaria ini. Mana 9 orang tadi? Kemana mereka pergi? Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Tuhan Yesus bilang sama orang Samaria ini, ayo berdirilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, luar biasa ya cerita firman Tuhan hari ini yang kita sudah dengarkan tentang 10 orang kusta, di mana mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka berteriak minta tolong. Tetapi setelah mereka sembuh, hanya satu yang ingat sama Tuhan Yesus. Hanya satu yang ingat siapa yang menyembuhkan dia. 9 orang pergi begitu saja dan melupakan. Satu orang ini siapa tadi? Orang Samaria. Dia yang mengingat Tuhan Yesus, dia kembali mengucap syukur, memuji Tuhan, girang, bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Jadi kita adik-adik sekolah minggu yang dengar cerita firman Tuhan hari ini, kita mau jadi seperti apa? Seperti yang mana? Seperti 9 orang atau seperti yang 1 orang? Nah, jelas kita harus meneladani orang Samaria ini, yaitu ketika dia disembuhkan, dia ingat sama siapa yang menyembuhkan dia, dia mengucap syukur, dia kembali kepada Yesus Kristus. Nah, itu yang harus kita lakukan adik-adik sekolah minggu. Ketika Tuhan Yesus kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Ketika Tuhan sudah sembuhkan, jangan lupa siapa yang sembuhkan kita. Mari datang sama Tuhan, kita berterima kasih, kita berdoa, kita mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Nah, Tuhan Yesus luar biasa tidak? Pastinya luar biasa. Jadi, kita harus belajar seperti orang Samaria. Kita harus punya iman, beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Punya iman, kalau kita sakit kita beriman, kalau kita pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini, yaitu tadi di dalam bacaan kita di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nanti yang sudah tahu membaca boleh dibaca kembali di rumah, dibuka Alkitabnya, dibaca tentang 10 orang kusta dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Nah, 2 minggu lalu kakak ada kasih cerita firman Tuhan, terus ada ayat hafalannya, tetapi tidak ada yang kirim video untuk ayat hafalan. Nah, minggu ini kita ada ayat hafalan lagi. Bagi yang sudah tahu membaca, ayo hafal cerita firman Tuhan, hafal ayat firman Tuhan, dan kemudian nanti di video dikirim di grup GSJ Taman Injil Palu atau di FB GSJ Taman Injil Palu, yaitu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayat hafalan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kakak ulang ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, selesai cerita firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa buat cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Adik-adik, mari ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Saat ini kami sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang 10 orang kusta. Kami tidak mau Tuhan Yesus menjadi seperti 9 orang kusta yang sudah Tuhan sembuhkan, tetapi mereka lupa kepada Tuhan. Mereka lupa siapa yang sudah menyembuhkan mereka. Tetapi kami mau Tuhan Yesus menjadi seperti satu orang, yaitu orang Samaria. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari sakit kusta, dia mengingat Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya. Dia kembali, dia bersuka cita, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa, memuji Tuhan dengan girang karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Dan ketika dia kembali, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia mengucap syukur. Sehingga Tuhan mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus, kami mau juga menjadi seperti orang Samaria. Kami mau selalu mengucap syukur, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingat bahwa apa yang kami alami dalam hidup kami, apa yang sudah kami terima dalam hidup kami, berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, semua itu hanya karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, itu cerita firman Tuhan kita tadi adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Dan sebelum kita berdoa, kita bernyanyi, Ku Mau Selalu Bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah sekolah minggu kami, Tuhan telah menolong, memberkati, dan Tuhan telah bercampur tangan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu Bapa. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi, jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang
bijaksana, anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan. Berkati pertumbuhan mereka Tuhan, berkati masa depan mereka, berkati kehidupan mereka. Berikan sehat, kuat, panjang umur Tuhan. Jadikanlah mereka anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang berhasil dan beruntung di masa depan mereka. Tuhan, jadikanlah mereka anak-anak yang manis Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua mereka Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, roh takut akan Tuhan, kekuatan di dalam mendidik anak-anak ini Bapa. Berkati juga Tuhan kami sebagai guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berikan kami ide-ide yang bagus, berikan kami hikmat, roh takut akan Tuhan Bapa, agar kami bisa membimbing anak-anak ini Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa, ibadah kami akan mengakhiri. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat hari Minggu.